Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita ucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kita, yaitu perkuliahan online pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, sebelum masuk pada materi, jadi jika sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi, kombinasi, prinsip inklusi eksklusi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi fungsi pembangkit. Nah, baiklah. Sebelum masuk pada materi, kalian terlebih dahulu harus mengetahui capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi, mahasiswa mampu menganalisis masalah fungsi pembangkit dalam menyelesaikan soal dengan indikator mampu dalam mengaitkan prinsip fungsi pembangkit dalam menyelesaikan soal. Nah, jadi berbeda dengan capaian-capaian pembelajaran sebelumnya, bahwa kalau capaian-capaian pembelajaran sebelumnya itu kita hanya dituntut untuk mampu mengaplikasikan, tapi pada pelajaran pada materi fungsi pembangkit ini kalian bukan lagi dituntut untuk mengaplikasikan, tapi kalian dituntut untuk menganalisis dan mengaitkan, ya, menganalisis serta mengaitkan prinsip fungsi pembangkit dalam menyelesaikan soal. Nah, jadi untuk materi kali ini tingkat analisisnya lebih sedikit agak tinggi dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Walaupun fungsi pembangkit ini masih masuk rumpun ilmu kombinatorik karena masih berkaitan dengan kombinatorik, yaitu kombinasi, permutasi, dan sebagainya. Nah, baiklah, untuk mengantar fungsi pembangkit, jadi di sini akan diberikan dua materi, yaitu yang pertama adalah deret kuasa. Kemudian yang kedua adalah definisi dari fungsi pembangkit. Jadi dua materi itu yang akan dibahas pada pengantar fungsi pembangkit ini. Nah, untuk deret kuasa, kalau kalian sudah belajar analisis numerik, mata kuliah analisis numerik atau metode numerik, kalian pasti akan tahu seperti apa deret kuasa itu. Nah, kita langsung saja masuk. Ya, yang pertama deret kuasa. Jadi definisinya adalah deret kuasa itu didefinisikan sebagai deret tak hingga dengan bentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari an x pangkat n. Nah, di sini dikatakan bahwa deret tak hingga ini selalu konvergen untuk nilai x kurang dari r untuk bilangan r positif. Nah, R ini disebut sebagai radius konvergensi. Nah, kalau kalian sudah belajar analisis numerik atau metode numerik, tentunya kalian tidak asing lagi dengan istilah konvergen dan divergen, ya. Apa maksud dari konvergen dan divergen? Nah, kemudian di sini disajikan sebuah deret Taylor. Nah, deret Taylor juga ini sudah dipelajari di analisis numerik atau metode numerik. Deret Taylor fungsi di sekitar x sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti yang tertera di slide. Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1/n faktorial fn 0x pangkat n karena x sama dengan 0. Nah, jadi berdasarkan bentuk sigmanya, baris keduanya kalian tinggal substitusikan saja, n-nya diganti mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Jadi seperti itu deret fungsi Taylor. Tentunya kalian sudah belajar di metode numerik. Nah, berdasarkan deret Taylor ini, sehingga nanti akan muncul prinsip-prinsip dalam untuk kalian nanti mengaitkan atau menyelesaikan soal. Ini bisa dikatakan sebagai sifat-sifat atau prinsip-prinsip dari dari fungsi pembangkit, ya. Jadi ada 4, ada 211, 212, 213 dan 214, dan semua bentuknya berbeda. Jadi
sebagai pengingat bahwa 211, 212, 213, 214 ini nanti akan kalian sering gunakan untuk menyelesaikan soal. Tapi yang paling sering digunakan adalah 3 di atas, yang di bawah itu jarang, bahkan hampir tidak pernah, tapi ada juga. Nah sekarang jadi untuk bentuk 211, 212, 213 ini merupakan bentuk fungsi pembangkit ya, fungsi pembangkit, namanya fungsi pembangkit. Nah, E pangkat X itu fungsi pembangkit. 1/1 kurang X itu fungsi pembangkit. 1/1 kurang X pangkat 2 itu namanya fungsi pembangkit dengan bentuk penjumlahan sigmanya ada di ruas tengah ya, ada di ruas tengah sigma n. Untuk E pangkat X itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1/n faktorial X pangkat n. Jadi ruas kanannya itu kalian tinggal substitusi saja. Jadi 1 itu diperoleh dari 1/n faktorial X pangkat n. Jadi n-nya diganti saja dengan 0. Jadi 0 faktorial X pangkat 0. Jadi 1/0 faktorial, 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 1/1 X pangkat 0 juga 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Dan seterusnya, tinggal disubstitusi saja. Kemudian kalau n-nya kita ganti 1, berarti 1 faktorial per 1 faktorial dikali X pangkat 1. Nah jadinya di situ X saja, bahkan 1X, 1/1 faktorial 1, X pangkat 1 ya X, nah, dan seterusnya. Jadi ruas kanannya itu tinggal disubstitusi saja, tinggal mengganti N mulai dari 0 sampai tak hingga dan seterusnya. Nah sama halnya dengan bentuk fungsi pembangkit E pangkat X, di bawah pun begitu yang 212 ya, 1/1 kurang X sama dengan dan seterusnya. Nah jadi yang di tengah itu adalah bentuk sigmanya. Jadi apa kegunaan bentuk sigmanya? Jadi nanti bentuk sigmanya ini yang di ruas kanannya itu bisa digunakan untuk menentukan barisan AN dari sebuah fungsi pembangkit. Jadi nanti soal-soal yang kalian selesaikan di sini adalah kalau bukan untuk menentukan fungsi pembangkitnya, berarti kalian disuruh menentukan barisan dari fungsi pembangkit, itu saja. Nah jadi tolong diperhatikan untuk 3 prinsip itu yang paling penting ya, 3 prinsip 211, 212, 213 itu yang paling penting untuk kalian ingat dalam untuk nanti menyelesaikan soal-soal matematika diskrit. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk definisi dari fungsi pembangkit. Nah, di sini definisi fungsi pembangkit ini dibagi menjadi 2 ya. Ada fungsi pembangkit biasa atau FPB dan fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Jadi dasar kalian untuk nanti menguasai fungsi pembangkit untuk kombinasi dan fungsi pembangkit untuk permutasi, kalian harus paham dulu seperti apa fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial itu. Nah, di sini untuk fungsi pembangkit biasa atau FPB, dimisalkan jika ada barisan AN sama dengan A0, A1, A2 dan seterusnya, itu fungsi pembangkitnya atau FPB-nya dari AN itu sama dengan Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat n. Nah, jadi dimulai dari 0 dulu, n-nya 0, A0 X pangkat 0 berarti kan 1, jadi tinggal A0. Nah, kemudian kalau n-nya 1 berarti A1 X pangkat 1, jadi A1X. Kalau n-nya 2 berarti A2 X pangkat 2. Kalau n-nya 3 berarti A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Itu bentuk fungsi pembangkit biasa. Ya, bentuk dari fungsi pembangkit biasa. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponensial FPE ya, dari AN, dari barisan AN itu didefinisikan dengan Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali X pangkat n per n faktorial. Nah, sama halnya dengan FPB, FPE juga
Untuk ruas kanannya, penjabaran dari sigmanya itu kalian tinggal substitusi saja, n-nya dimulai dari 0.